Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Al. Alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bersama Dokter Insan nih dalam program Dokter Son. Ini bulan April di pekan keempat. Nanti kita akan ada program Dokter Son lagi, berarti di akhir pekan Mei ya, dok ya. Insya Allah di Insya Allah. tanggal 21 atau berapa Mei ya. Nanti kita akan informasikan lagi. Insya Allah. Baik, hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar dari Dokter Insan. Silakan dapat mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Dokter Insan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan topik yang sedang kita bahas atau bertanya terkait dengan masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi terkait dengan kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan nih, boleh nanti bisa ditanyakan ke Dokter Insan sebagai konsultan kesehatan SNW. Baik Bapak Ibu, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak edukasi dari Dr. Insan Agung Nugroho. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Al atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita kembali berjumpa setelah sekian lama kita tidak ketemu ya untuk acara Dokter Shot ini. Terakhir kita adalah di waktu bulan Ramadan, dan ini kita selepas Ramadan kita sudah bisa beraktivitas lagi, dan terkhusus di bulan April kita tahu di bulan April ini ada Hari Kartini, makanya kita membahas satu tema yang berkaitan dengan wanita, ya, yakni dalam hal ini khususnya adalah organ reproduksi wanita. Nah, kita langsung saja bahas materinya dengan slide yang sudah disiapkan. Ya, kesehatan reproduksi perempuan dengan herbal. Nah, ini menjadi topik yang menarik. Walaupun beberapa kali pertemuan webinar kita pernah membahas ini, bahkan kemarin menjadi topik khusus bagi teman-teman yang menjadi terapis ya, terapis di SNW. Eh, Mudah-mudahan ilmunya juga bisa nantinya bermanfaat bagi komunitas di SNW, karena memang ini penting sekali mengingat organ reproduksi ini memiliki banyak sekali implikasi ya, baik cara menjaga kesehatannya, belum penyakitnya, kemudian juga hal-hal yang punya potensi mendatangkan masalah. Nah, ini kita akan bahas bagaimana agar organ reproduksi ini yang tentu saja diciptakan oleh Allah agar memberikan dampak positif, kemanfaatan, ini tidak menjadi sumber masalah. Dan ini ada tips-tips dan cara-caranya agar nantinya organ reproduksi wanita ini tetap terjaga, sehat, dan mempengaruhi seluruh organ tubuh manusia secara positif. Ya, karena jantung, kulit, kemudian juga organ-organ yang lain pada wanita ini terpengaruh oleh organ reproduksinya. Ya, kulitnya halus terpengaruh oleh organ reproduksi. Apakah kenceng keriputnya, ya, kemudian juga termasuk jantung, tulang, dan lain sebagainya itu kita pernah pelajari juga ya, tergantung pada organ reproduksinya. Kalau organ reproduksinya bagus, tulangnya juga akan bagus, jantungnya juga bagus, dan kulitnya, kemudian juga penampakan secara fisik juga akan ikut bagus. Makanya ini penting kita bahas kesehatan reproduksi ini dengan terutama lifestyle dan herbal. Langsung saja, perlu difahami bahwasanya di dalam menjaga kesehatan di sini kita harus secara holistik. Ya, di sini kita sebutkan ada tiga pilar ya kesehatan yang menopang kesehatan reproduksi. Yang pertama tentu saja nutrisi, karena ini yang kita lakukan sehari-hari, dan ini kita lakukan bahkan setiap jamnya ya, nutrisi ini. Ini memiliki pengaruh terbesar. Apa yang kita masukkan mempengaruhi kepada seluruh dari kinerja tubuh kita.
bahan bakar, pembangun struktur sel dan juga penyeimbang hormon ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita masukkan itu membuat ketidakseimbangan hormonal. Maka nutrisi ini penting. Yang kedua perawatan. Ya, perawatan ya selain dari nutrisi, perawatan tentu saja hal-hal yang terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan agar kesehatan reproduksi ini terjaga. Ya sama seperti mobil ya atau mesin. Bagaimana perawatan itu akan menentukan ya tidak hanya sekedar umur. Ada mesin-mesin mobil yang sudah tua, tapi karena perawatannya bagus, tidak kalah bertenaga dengan mesin-mesin baru. Nah, ini makanya perawatan itu penting sekali. Kemudian yang ketiga gaya hidup ya gaya hidup. Rutinitas harian yang menjaga keseimbangan dan mencegah disfungsi. Nah, ini juga penting. Maka tiga ini nanti kita akan bahas. Pertama nutrisi, kedua perawatannya, ya tentu saja dengan herbal gitu ya. Yang ketiga gaya hidup yang sehat. Kalau gaya hidup tidak hanya sekedar apa yang dimakan dan apa yang dikonsumsi dari herbal, tapi juga rutinitas hariannya. Selanjutnya, memahami sistem dinamis dari organ reproduksi. Nah, ini ada gambar ilustrasi sistem reproduksi wanita, di mana di sini ada tiga bagian penting. Yang paling atas tuh ovarium atau indung telur. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ovarium ini adalah organ yang menghasilkan telur. Jadi indung telur menghasilkan telur. Setiap kali telur dilepas, ya setiap kali ada telur dilepas dari ovarium, ya ketika tidak dibuahi, maka akan kemudian hancur dan menyebabkan haid. Ya, kecuali kalau dibuahi, ya ada pembuahan, maka telurnya akan menjadi janin, ya berkembang masuk ke dalam rahim. Jadi sedikit saya zoom gambarnya. Nah, itu disitulah telur dihasilkan. Nah, dari proses pematangan, pelepasan, dan sebagainya, ini di sini di ovarium ini akan diproduksi beberapa hormon, yakni estrogen dan progesteron. Ya, ini fungsinya terkait dengan siklus haid, naik turunnya juga mengikuti siklus haid. Kemudian ada rahim. Nah, rahim itu yang ada di tengah itu. Ya, itu merupakan rongga yang mana kalau terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, itu kemudian sel telurnya bergerak. Ya, bergeraknya melalui apa namanya pipa ya pipa tuba yang ada di tuba itu pipa gitu ya jadi dia akan bergerak dari indung telur masuk ke rahim. Nah, ini rahim yang seperti bentuknya segitiga itu yang di tengah itu. Nah, di situ kemudian berkembang janinnya dari sejak sebulan, 2 bulan sampai menjadi bayi yang sudah utuh di usia 9 bulanan. Ya. Nah, ini rahim ini pun juga penting ya karena dia pelindung yang dinamis. Jadi ruangan yang kuat. Kalau di Al-Quran disebutkan kororim makin ya tempat yang sangat kokoh gitu ya. Karena walaupun cuma itu kalau dilihat secara anatomi itu cuma segenggaman tangan kita. Tapi kalau sudah diisi janin itu kekuatannya luar biasa. Cuma segenggaman tangan tapi muat buat bayi yang segede kalau kita lihat jabang bayi itu hanya dimuat di daging yang gedenya itu ketika mengkerut itu sekepalan tangan kita. Itu luar biasanya ciptaan Allah. Nah, kemudian ada bagian serviks dan vagina. Nah, serviks itu leher, bagian lehernya ya. Vagina itu rongga, apa namanya, salurannya. Nah, ini pun merupakan bagian yang penting untuk dijaga kesehatannya. Kenapa? Karena ini pintu masuk infeksi, baik itu virus, protozoa, bakteri, jamur. Ini bisa punya potensi masuk dari sini. Ya makanya kan ada pemeriksaan screening kayak pap smear gitu ya, kemudian juga screening-screening yang lain
itu yang dicek adalah ini dulu sebelum yang ke dalam-dalam. Ya, karena ini langsung berhubungan dengan dunia luar. Ya, apakah ada peradangan, ada sel yang sudah mulai bermutasi, calon jadi kanker dan lain sebagainya itu dilihat di serviksnya ini. Makanya tiga organ ini harus diperhatikan ya dari sistem reproduksi wanita di ovarium, di rahim, dan juga di serviks serta vagina. Ini penting untuk benar-benar dijaga kesehatannya. Nah, kita bahas pilar yang pertama tadi, nutrisi ya. Di sini ada beberapa bahan makanan yang harus diperhatikan yang semuanya dampaknya sangat positif untuk kesehatan reproduksi. Pertama, sayuran hijau, bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Tidak hanya bayam kangkung ya, di situ cuma contoh. Nah, jadi sayuran yang berwarna hijau. Ini kaya kalsium dan juga folat. Menjaga keseimbangan pH dan meningkatkan pertahanan rahim dari infeksi. Karena pH itu tidak boleh terlalu basah dan juga tidak boleh terlalu asam. Jadi harus seimbang. Ya, makanya jangan sampai terlalu banyak intervensi mempengaruhi keseimbangan asam basa. Ya, biarkan alami. Nah, salah satu yang menjaga sifat alami pH itu adalah dari makanan. Nah, sayuran hijau, di sini bayam dan kangkung ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan pH. Kemudian ada lemak sehat. Ya, lemak sehat di situ dicontohkan alpukat, tapi lemak sehat tidak hanya alpukat ya, seperti dari PCO, dari minyak zaitun, minyak habatus sauda, itu lemak-lemak atau minyak-minyak yang sehat ya. Termasuk juga dari hewani pun juga sehat, kecuali kalau itu lemak trans ya, itu yang bahaya. Makanya di sini disebutkan alpukat dan lemak sehat ya. Lemak sehat bisa dari nabati ataupun hewani, tapi jangan lemak yang lemak trans. Nah, tinggi lemak tak jenuh tunggal, kunci esensial untuk memproduksi dan menyeimbangkan hormon reproduksi. Karena hormon, terutama hormon tadi ya estrogen, progesteron, dan juga hormon reproduksi secara umum, itu memerlukan lemak. Dalam hal ini dalam bentuk kolesterol. Sehingga kita kalau bahas kolesterol, oh itu jahat. Oh jangan berpikir jahatnya. Jahat itu kalau rasionya tidak seimbang. Ya, rasionya nggak beres. Gitu. Itu kolesterol kita menjadi masalah. Jadi bukan, oh kolesterol masalah. Bukan. Ya, yang masalah bukan kolesterolnya. Sama halnya dengan gula masalah. Bukan gula masalah. Tapi kadarnya yang berlebihan, rasionya yang berlebihan itu yang masalah. Sehingga kolesterol itu juga bukan nama penyakit. Ya, kena penyakit apa? Kolesterol salah. Ya, kolesterol bukan nama penyakit. Itu hanya kandungan dari nutrisi yang ada pada makanan. Sehingga kolesterol apakah dibutuhkan? Sangat. Ya, bukan hanya dibutuhkan, tapi sangat dibutuhkan. Termasuk menyusun hormon-hormon yang diperlukan. Karena kekurangan hormon juga tidak sehat. Kelebihan pun juga tidak sehat. Nah, makanya alpukat dan lemak sehat. Ya, ini penting untuk dikonsumsi sehari-hari agar bahan baku atau prekursor untuk menyusun hormon itu cukup. Kemudian buah-buah, terutama buah beri. Ya. Karena ini kaitannya sama antioksidan. Ya, ini terkait sama makanan ya, belum sama herbalnya ya. Belum artinya ini bahas makanan dulu, nutrisi dulu. Jadi buah beri terkait sama antioksidan. Nah, sekarang ini lagi apa namanya? Dibahas tentang makanan yang warnanya biru atau kebiruan. Ya, seperti buah anggur kan ada kebiruannya, buah beri juga ada kebiruannya. Terus nanti ada ubi warna ungu. Terus kemudian ada, pokoknya yang warna-warna kebiruan. Itu biasanya mengandung, kenapa kok terus dikonotasikan, oh ini mesti bagus dan sebagainya. Karena sebenarnya bikin warna biru itu namanya adalah antosianin. Nah, antosianin itu selalu memberikan efek warna kebiruan atau keunguan pada makanan. Nah, itu menunjukkan antioksidannya tinggi dan itu bagus. Makanya biasanya yang ungu-ungu itu suka dikejar-kejar ya, buah anggur, buah beri, blackberry, blueberry gitu ya. Itu karena kandungan antioksidannya. Nah, kenapa lebih khusus disebutkan di sini blueberry, stroberi atau buah beri? Karena kadar gulanya rendah, ya.
Kalau kita ngambil dari ubi, itu antosianinnya juga tinggi, tapi kadar gulanya juga tinggi. Nah, ini yang harus diseimbangkan. Kemudian yogurt Yunani. Sebenarnya ini fokusnya adalah yogurt. Tapi kenapa ada tambahan Yunani atau dalam bahasa Inggrisnya Greek yogurt, ya, Greek yogurt? Karena kandungan proteinnya lebih tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, kandungan gulanya lebih rendah. Nah, jadi sebenarnya yogurt cukup. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu suka kemudian berpikir yogurt yang dijual-jual yang di supermarket. Nah, kalau itu biasanya kandungan yogurtnya rendah, tapi gulanya banyak. Nah, ini yang bermasalah itu. Jadi seringkali kita itu makanan-makanan yang manfaatnya tinggi itu dimasuki dengan gula yang tinggi yang menyebabkan akhirnya keseimbangannya terganggu antara kemanfaatan dan juga efek dari kadar gula yang terlalu banyak dilibatkan dalam makanan tersebut. Makanya di sini yogurt Yunani yang utuh atau kalau yogurt yang lain pun juga jangan terlalu banyak melibatkan gula di dalam prosesnya. Selanjutnya, nah di sini matriks diet reproduksi artinya yang sehat buat reproduksi. Ini secara umum ya tidak menyebut nama makanan ya. Jadi protein tinggi protein ya. Di sini disebutkan tanpa lemak dengan catatan karena makanannya masih karbohidrat tinggi. Ya, kalau karbohidratnya tinggi, maka lemak mesti dikurangi karena kan itu terkait sama kalori. Ya, tapi kalau kita tidak konsumsi karbohidrat, maka protein dengan lemak pun oke. Tapi kalau masih pakai karbohidrat, protein itu biasanya selalu diiringi dengan tanpa lemak. Ini tinggal pilihan saja. Kemudian biji-bijian. Ya, biji-bijian itu terkait sama serat sebenarnya. Yang dikejar itu seratnya dan juga energinya. Nah, ini seratnya ini akan mengikat dan mengeluarkan kelebihan estrogen. Namanya orang-orang yang kurang serat itu kalau masih konsumsi gulanya tinggi tapi seratnya rendah itu punya kecenderungan hiperestrogen lah atau kemarin kita sebut estrogen dominan. Ya, penyakit estrogen dominan itu yang menyebabkan kista, kemudian apa namanya tumor, miom dan lain sebagainya itu yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian ikan berlemak. Nah, di sini lemak tidak ada masalah karena lemak sehat yang mengandung omega 3 yang tinggi. Seperti ya, kalau salmon kan mahal. Ini contohnya salmon, sarden. Ikan-ikan lokal juga tidak ada masalah. Ikan lokal yang omega 3-nya tinggi itu seperti misalnya gitu ya, nggak harus salmon ya. Salmon kita agak susah, ataupun ada mahal. Ya, bandeng, ikan kembung itu juga omega 3-nya tinggi gitu ya. Dan ini bisa menekan inflamasi. Kemudian, nah ini yang dihindari. Daging merah olahan. Kenapa kata olahan ini ditambahkan? Karena biasanya dagingnya tidak murni daging, tapi ditambah dengan tepung ya sosis, kemudian apa burger kah atau yang lain-lainnya ya di mana ketika nanti dipanasi ya maka akan menimbulkan glikasi. Ya, glikasi itu proses di mana pembakaran melibatkan protein dan juga gula. Ya, kalau hanya protein saja tidak akan timbul glikasi gitu ya. Tapi kalau protein plus gula plus lemak, apalagi ada lemak gitu ya. Ya, makanya disebut daging merah olahan. Nah, itu glikasinya akan tinggi. Glikasi akan menghasilkan AGEs gitu ya. AGES, Advanced Glycation End Product. Nah, itu yang akan menyebabkan kolagen kita rusak ya jadi cepat tua ya. Makanya makanan yang ini yang daging merah olahan yang bangsa daging-daging yang sifatnya dicampur tepung atau apapun semua makanan yang kombinasi antara protein gula dan juga lemak yang kemudian dipanasi dengan pemanasan tinggi itu akan menyebabkan glikasi dan itu tidak bagus untuk organ apa namanya reproduksi. Gula berlebih, nah ini terkait sama EGIS tadi itu ya. Tapi kalau cuma protein saja atau lemak gitu ya, walaupun ada EGIS-nya juga, tapi karena tidak ada glikasi dari gula, itu cenderung lebih aman.
Kemudian lemak trans ya tadi yang saya sebut ya di awal ya bahwasanya lemak sehat tuh oke tapi lemak trans itu bahaya apalagi alkohol juga. Ciri khas lemak trans itu ini penting dicatat karena sebentar lagi kita mau nyembelih kurban ya, menyembelih kurban. Jadi lemak trans itu adalah lemak yang ketika suhunya suhu apa namanya ini contoh saja sekedar apa namanya biar biar paham ini kira-kira lemak transnya banyak apa enggak gitu ya. Lemak trans itu di suhu ruangan dia memadat ya. Di suhu ruangan lemaknya memadat gitu aja. Jadi kalau di suhu ruangan kok cair itu bukan lemak trans gitu ya. Makanya lemak trans itu biasanya ada pada produk-produk lemak yang padat bukan cair. Contoh apakah margarin atau mentega. Nah, itu lemak-lemak yang bentuknya padat. Itu biasanya eh, apa namanya? Kalau tidak ada tanda khusus ya, itu biasanya mengandung lemak trans. Misalnya Bapak Ibu masak nih sop bakso atau apa ketika dia ngeti kuahnya itu cair ya seperti ada minyak biasalah tapi cair tapi begitu nanti sudah tidak anget di atas permukaan apa namanya ya di atas permukaan sayur atau kuahnya itu tiba-tiba ada lemak yang padat yang ngambang itu nah itulah kecenderungannya itu mengandung lemak atau minyak trans ya di mana di suhu ruangan itu dia memadat itu cuma sekedar untuk memudahkan identifikasi ada lemak transnya enggak begitu didiemin apa gitu ya suhu ruangan ya bukan disimpan di kulkas kalau disimpan di kulkas mah minyak goreng juga disimpan di kulkas langsung beku gitu ya yang kalau dulu daerah-daerah dingin tuh kalau nyimpan minyak goreng mesti membeku. Nah ini enggak, ini suhu ruangan biasa. Ya, cuma kalau dipanasi kuahnya encer, tapi begitu sudah enggak anget, memadat itu lemak trans biasa. Nah itu hati-hati, jangan banyak makan itu karena itu tidak sehat. Selanjutnya ini tadi makanan ya, perawatan ya. Nah ini ya disinilah herbal pengaruh untuk perawatan. Daun sirih ya. Daun sirih ini bisa dikonsumsi secara dimakan ya nenek-nenek kita gitu ya, nenek moyang atau mbah-mbah kita dulu sering konsumsi ini ya. Atau bisa juga menjadi cairan yang sifatnya sebagai cairan antiseptik. Ini mengandung senyawa aktif saponin, kapikol, anti jamur ya, yang fungsinya merangsang pembentukan kolagen. Ya, jadi kalau ada luka dikasih ini bisa langsung segera bisa nutup karena kolagennya dibangun secara cepat gitu kan, mempercepat penyembuhan luka. Terutama kalau ada ibu yang hamil atau seperti wanita haid itu kan juga ada perlukaan gitu ya sehingga penggunaan daun sirih gitu ya untuk astringent atau yang lainnya itu biasa digunakan. Ya, tapi juga mengandung zat anti jamur ya anti jamur Candida albicans yang ya, biasa menyerang pada wanita dalam bentuk keputihan. Kemudian empon-empon atau dalam hal ini kunyit serta temu-temuan, temu mangga, temu lawak, ya, temu ireng, temu putih gitu ya. Nah, itu ini adalah tanaman yang banyak mengandung kurkuminoid ya, di mana manfaatnya itu adalah mengurangi produksi cairan ya, cairan lendir terutama ya yang berlebih, menyeimbangkan hormon ya serta menenangkan kram rahim. Jadi kadang-kadang ketika haid atau apa itu terjadi yang namanya nyeri haid atau dismenore. Nah, itu terjadi rasanya kayak kram. Nah, ini bisa mengurangi nyeri akibat haid atau kramnya itu bisa reda sehingga tidak perlu nyeri gitu ya. Kemudian yang ketiga manjakani. Ya, ini mengandung tanin, ya, flavonoid, astringent, ya, menekan pertumbuhan bakteri, jamur patogen di saluran reproduksi secara efektif. Ini pun juga bisa digunakan topikal maupun oral, artinya dikonsumsi. Nah, ini herbal-herbal yang bisa digunakan dalam hal menjaga kesehatan reproduksi atau dalam hal merawat. Ya, tadi kan intinya perawatan secara herbal. Nah, secara klinis ini riset ya.
ya, menggunakan ekstrak, ya. Kemudian di sini ada kunyit. Nah, karena biasanya kunyit nggak berdiri sendiri, itu kan suka ada minuman kunyit asam. Rata-rata habis melahirkan atau ketika gangguan haid, ya, haid nyeri itu mesti kunyit atau kunyit asam itu bisa bisa dipakai. Karena memang itu akan menjaga keseimbangan pH, ya, kemudian juga bisa memecah dinding sel patogen. Sel patogen itu yang mengganggu yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu pakai kunyit asam atau manjakani. Sepan ini apa uji klinis yang lain. Ini secara klinis ya, klinis itu berarti sudah diteliti di lini klinis ya, artinya sudah dicobakan kepada pasien. Itu penurunan 99%. Ya, jadi ini mendekati 100%. Total koloni bakteri patogen dan juga 99% pada total koloni jamur. Jadi ini anti jamur dan juga anti bakteri. Nah, yang terpenting adalah bebas dari efek samping toksik yang sering menyertai obat sintetis. Ya, karena memang ini perawatan alami. Selanjutnya yang ketiga, ya, tadi nutrisi, ya, kemudian perawatan, kemudian ekosistem gaya hidup atau lifestyle. Yang pertama itu kualitas tidur, ya, kualitas tidur. Karena ini terkait irama sirkadian. Irama sirkadian itu tidur itu bagian dari irama sirkadian ketika matahari itu tenggelam, gelap, tidur harus cukup. Ya, karena disitulah produksi growth hormone yang penting untuk proses peremajaan dan juga perbaikan. Kemudian juga mengurangi ya hormon kortisolnya ketika tidur diseimbangkan lagi. Jangan sampai kortisol sampai malam masih tinggi. Kalau pagi, oke, pagi itu perlu kortisol untuk bekerja. Tapi kalau udah malam harus ditekan dengan tidur yang bagus. Kemudian manajemen stres. Karena kalau stresnya tinggi tadi kita sudah sebutkan, kortisol itu akan naik dan itu akan mempengaruhi produksi hormon-hormon yang lain. Ya, jadi bisa yang mengalami seperti yang kemarin kita sudah bahas penyakit khusus yang namanya estrogen dominan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya gaya hidup yang perlu dijaga selain tidurnya bagus, manajemen stresnya bagus, itu berat badan ideal. Ya, karena kalau terjadi obes, itu akan kelebihan jaringan lemak yang mempengaruhi sumbu HPA. Ya, HPA itu hipotalamus pituitari adrenal. Ini saling mempengaruhi, makanya disebut sebagai sumbu. Sumbu itu aksis saling saling mempengaruhi, memicu resistensi insulin dan merusak sensitivitas ovulasi. Jadi jaringan lemak sendiri itu juga memproduksi hormon masalahnya. Ya, salah satu hormon itu dihasilkan oleh lemak yang menambah kandungan estrogennya. Ya, estrogen dihasilkan juga oleh apa namanya organ reproduksi. Tapi begitu ada obes, nah lemak yang ada pada orang yang obes itu menambah produksi estrogen, sehingga terjadi estrogen dominan dan itu tidak sehat. Makanya tiga ini pilar ekosistem gaya hidup sehat itu perlu kita jaga, hindari obes, manajemen stres dan juga kualitas tidurnya. Nah, agar tiga-tiganya terjaga dengan bagus juga, siangnya itu juga harus diberikan stimulasi agar tiga hal yang tadi disebutkan itu bisa tercapai. Yakni apa? Olahraga. Orang yang olahraganya bagus, tidurnya mesti enak. Tapi kurang olahraga, biasanya tidurnya susah. Coba aja nanti ibu, bapak ibu coba, saya kok tidur malam susah apa? Biasanya siangnya kurang aktivitas. Nah, tapi kalau tubuh kita siang itu olahraga, ya seperti ada orang cuma bekerja, duduk, tapi olahraganya kurang. Capeknya capek, tapi capek yang bikin sulit tidur. Tapi kalau orang olahraga, aktivitasnya ada, capek juga, tapi capek yang membuat orang mudah tidur. Nah, itu bedanya olahraga seperti itu. Nah, olahraga pun ada intensitas ringan, sedang, dan berat. Yang ringan, ya setidaknya meningkatkan sirkulasi darah ke ovario. Jadi sifatnya memperbaiki sirkulasi. Tapi itu kurang. Yang paling bagus adalah intensitas sedang, di mana ini merupakan puncak, meningkatkan sensitivitas folikel terhadap hormon, ya, menghasilkan sel telur paling matang.
paling bagus gitu ya. Sehingga bagi yang mungkin sudah nikah, belum nikah, punya momongan atau apa, ini coba intensitasnya ya nggak mager juga, tapi juga nggak terlalu stres. Ya. Karena kalau intensitas berat, itu memicu kortisol naik, hormon stres. Ya, makanya ambil yang sedang, ini nih yang paling bagus. Sehingga stres itu memang dibutuhkan, tapi di intensitas sedang. Jadi aktivitas itu kan dengan stres itu ya berimbang. Orang yang stresnya kurang itu bahaya karena akan mencapai pada level boring. Boring itu bosen. Orang kok nggak ada tantangan, nggak ada stimulan dalam hidup, bosen itu lari-larinya narkoba nanti takutnya, gitu kan. Jadi karena hidup itu membosankan, nggak ada tantangan sama sekali. Itu yang nggak ada stresor. Nah, harus ada stresor yang sedang yang memicu kita untuk berkreasi. Tapi kalau intensitas stresnya berat, itu malah bisa bunuh diri orangnya gitu. Jadi tetap stres dibutuhkan di intensitas yang sedang sebagaimana tadi aktivitas olahraga ini. Selanjutnya, mekanisme stres dan siklus menstruasi. Ya, jadi mengapa stres pikiran bisa bermanifest mengganggu rahim? Pak, pertama pemicu, ya. Ya, dari pemicunya itu macam-macam stresnya. Terus karena ada pemicu stres, lonjakan kortisol. Ya, lonjakan kortisolnya naik gitu kan. Kemudian terjadi penekanan di otak. Ya, kemudian akhirnya dari otak ini ya mengirimkan sinyal ke rahim atau ke ovarium dulu ya ke indung telur. Baru kemudian dari indung telur yang mempengaruhi produksi hormon ke dampak klinisnya. Klinisnya itu headnya berantakan dan sebagainya. Jadi stres dan gangguan haid, gangguan kesehatan reproduksi itu sangat-sangat erat. Ya, makanya harus dijaga keseimbangan, lifestyle-nya harus bagus. Nah, tindakan preventifnya, ya, ini untuk kebiasaan artinya hal-hal yang sifatnya lifestyle yang menyehatkan kesehatan reproduksi. Jangan tahan buang air. Ya, ini kesehatan reproduksi penting karena terkait sama infeksi, bakteri, jamur, dan sebagainya. Hentikan dusing. Dusing itu, dus itu terlalu sering apa namanya membilas ya menggunakan cairan-cairan entah itu antiseptik, entah itu yang lainnya gitu ya, baik alami maupun herbal terlalu banyak intervensi sehingga intervensi maaf ke organ apa vital wanita ke organ reproduksi entah diusap, entah disemprot, entah dipakai tisu dan lain sebagainya yang terlalu banyak intervensi zat kimia masuk itu akan merusak keseimbangan pH. Nah, ini yang nantinya malah justru memicu pertumbuhan bakteri. Dusing ini kalau bisa secukupnya, gitu kan. Kemudian jauhi toksin yang sifatnya radikal bebas, ya asap rokok, tak polusi dan lain sebagainya yang nantinya bisa merusak apa namanya sel dan juga organ secara keseluruhan. Nah, rutinitas yang paripurna dalam satu hari, ini terkait lifestyle ya, dari sejak pagi, siang, sore, sampai malamnya, itu upayakan seimbang. Ya, baik dari konsumsinya, aktivitas olahraganya, tidurnya, dan stresnya. Jadi, letakkan stres pada tempatnya. Ya, yakni di siang. Malam, taruh untuk relaksasi. Gitu ya. Pagi stres, nggak apa-apa. Siang, oke. Tapi kalau sudah sore, kurangi. Malam, bebas stres. Ya, besok mulai stres pagi. Jadi jangan hari itu dihabiskan dari pagi sampai malam stres terus. Jadi ini siklus yang harus kita jaga agar baik laki maupun perempuan sebenarnya sama. Tapi kita lagi bahas perempuan agar hormon kortisol kita itu aktif pada tempatnya. Jadi bukan terus kemudian kortisol bahaya ini. Enggak, kortisol penting. Karena stres itu penting untuk kita beraktivitas. Tapi jangan ditaruh di tempat yang salah. Kortisolnya ditaruh malam hari, nah itu ngerusak. Makanya dari pagi, siang, sore, malam, itu letakkan stres pada tempatnya, letakkan relaksasi pada tempatnya. Nah, tubuh kita itu adalah bangunan ekosistem. Ya, ekosistem itu kayak ekosistem lapangan, sawah, gitu ya, apa, lapangan rumput. Ya, itu saling terkait satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau
Dulu kan kita belajar waktu biologi zaman SD gitu ya. Kalau misalnya ada kata, ada ular, ada ini, tiba-tiba rantai makanannya diputus, ularnya dibunuh semua. Mesti kata akan tuh apa namanya berkembang biak nggak terkendali karena predatornya nggak ada. Akhirnya nanti pada rusak, pada ini kan perlu keseimbangan. Demikian juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu ekosistem, ya nggak ada stres ya bahaya ke tubuh kesehatan kita, nggak terlalu tinggi stres ya juga bahaya gitu ya, nggak ada hormon ya tidak sehat, kelebihan hormon ya tidak sehat. Makanya ini adalah ekosistem yang kita jaga keseimbangannya dan saling saling mempengaruhi. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan untuk bisa ditulis nanti biar dibacakan oleh Mas Al. Demikian Mas Al, barangkali mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Al. Baik, terima kasih Dokter Insan atas edukasinya pada siang hari ini. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu dari Dokter Insan mengenai edukasi menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan ya. Tentunya pembahasan kali ini nggak lepas dari momentum peringatan Hari Kartini ya dok. Iya, Yang kemarin sudah terlaksana peringatan Hari Kartini. Baik. Kalau berbicara mengenai kesehatan reproduksi ini sangat sensitif banget ya, karena memang perlu dijaga baik itu pria ataupun perempuan ya. Dan momen hari ini kita bahas secara khusus mengenai kesehatan reproduksi bagi perempuan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dapat disampaikan pertanyaannya di kolom komentar ya. Sudah ada yang masuk atau belum, Bari? Boleh coba Belum terlihat, dicek. Mas Al, belum terlihat. Oke, baik itu di YouTube ataupun di Zoom, boleh juga bisa melalui Facebook ya. Nah, Dok, kalau misalkan kita berbicara mengenai kesehatan reproduksi ya, ya, dengan berbagai macam masalah yang sering dialami oleh perempuan, misalkan keputihan, ini salah satu hal yang sering sekali dihadapi dan mungkin menjadi rutinitas yang harus ditemui bagi setiap perempuan pada umumnya. Nah, kalau ya, kita berbicara menjaga kesehatan reproduksi dalam konteks bagaimana supaya keputihan ini adalah keputihan yang tidak ada kumannya atau bakterinya, Dok. ya. Kira-kira peranan herbal seperti apa nih yang bisa kita berikan support kepada diri kita supaya dalam konteks keputihan ini tidak menyebabkan komplikasi penyakit yang lain, tidak ada bakteri dalam keputihannya dan sebagainya. Kira-kira bagaimana dok peranan herbalnya? Silakan dokter. Ya, jadi tubuh itu kan selalu mengaktifkan sistem aksi reaksi ya. Artinya tubuh Hmm. itu ada aksi apa dari luar dia bereaksi. Termasuk keputihan itu sebenarnya sifatnya aksi reaksi. Jadi ketika ada ancaman, tubuh akan berusaha bereaksi dengan membuat perlindungan. Ya, dimanapun itu lokasi yang diancam ya, entah di mata, di telinga, di mulut, salah satunya adalah di organ reproduksi. Dan di masing-masing tempat yang rentan untuk dimasuki gangguan, itu Sang Pencipta, yakni Allah SWT, telah memberikan sarana untuk membuat benteng-benteng penyerang, gitu kan, benteng-benteng untuk mempertahankan dan menyerang gangguan. Jadi itu reaksinya mesti ada senjatanya di sana. Contoh Hmm. misalnya gangguannya di hidung ya, orang begitu ada gangguan itu hidung memproduksi lendir, akhirnya meler. Ini meler pilek itu bukan gangguannya, gangguannya adalah dari luar kuman, bakteri atau mungkin perubahan Oh, suhu. Nah, tubuh bereaksi dengan memproduksi lendir, ya ingus. Ya ingus itu bisa encer, bisa juga kental. Kalau perlawanannya itu hebat, biasanya yang diproduksi yang kental. Tapi kalau cuma ringan-ringan saja itu lendirnya biasanya encer. Nah, karena masing-masing memiliki kandungan yang berbeda dari segi imunoglobulin yang dihasilkan oleh lendir. Nah, ini juga dengan organ reproduksi. Jadi ketika ada gangguan, yang entah mungkin higienitasnya kurang, pipisnya maaf-maaf, ya kadang-kadang nggak cebok atau cebok nggak bersih atau yang lainnya, tubuh mesti akan ada ancaman. Nah, ancaman inilah yang kemudian memicu organ reproduksi melawan.
membuat perlawanan. Jadi akhirnya memproduksi yang tadi disebut lendir ya. Kalau hidung kan ingus. Nah, kalau di organ reproduksi itu yang kita kenal sebagai keputihan, ya. Keputihan. Nah, disitulah tinggal banyak sedikitnya itu tergantung besarnya ancaman. Ancamannya makin besar, dia akan produksi lendirnya juga sesuai dengan besarnya ancaman. Tapi seringkali ada tipuan di sini. Tipuan tuh begini, ancamannya kecil, tapi kekhawatirannya besar. Nah, ini juga mempengaruhi produksi. Ya, jadi stres. Jadi ancamannya kecil, sebenarnya nggak ada masalah ya, kuman-kuman biasa. Tapi secara psikis dianggap ancaman besar, orangnya stresan, mau mikir apa, itu malah akan mempengaruhi. Makanya ada keputihan-keputihan yang dipicu oleh stres. Jadi ketika kita stres, tubuh mengaktifkan sistem pertahanan. Ya, salah satunya ya tadi itu produksi di organ reproduksi, jadi keputihan. Makanya saya ini kok perasaan sering keputihan ya. Ya bisa jadi pertama, tapi saya bersih kok ini, gini tasnya oke lah. Tapi ternyata yang nggak bersih pikirannya, nah itu yang susah. Karena nggak ada antiseptik buat pikiran gitu kan. Misalnya dikasih Pengaruh juga stres ya juga dok ya. pikirannya dikasih alkohol nggak Hmm. bisa gitu kan ya. Kalau kalau misalnya gangguannya di tadi serviks dan sebagainya dikasih manjakan, dikasih reka atau apa itu masih oke. Tapi kalau udah pikiran, ya yang Oh, bersihkan pikiran kita sendiri. Nah makanya itu heeh. kontrol kontrol keputihan itu bisa secara fisik. Ya kalau secara fisik tadi kita sudah jelasin ya bahan-bahannya Ya. dan sebagainya. Tapi yang susah itu tadi makanya ada lifestyle yang mengatur stres. Gitu. Ah, oke, baik. Terima kasih dokter untuk edukasinya mengenai keputihan ya. Nah, ini untuk ibu-ibu, untuk akhwat ya, penting banget diketahui terkait dengan edukasi mengenai keputihan ini. Bahwa ada pengaruh tingkat kesetresan juga nih terkait dengan keputihan. Ya, semakin stres, semakin mempengaruhi keputihannya. Seperti itu. Oke, sudah masuk kolom pertanyaan dari Ya. Ibu Nur Aziza, dok. Pada wanita yang sudah menopause, apakah masih perlu dijaga kesehatannya dengan herbal, dok? Kira-kira gimana? Atau Ya, cukup dengan dibersihkan aja atau perlu dengan pendekatan herbal atau seperti apa baiknya? Silakan, dokter. nah tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya organ reproduksi itu berpengaruh kepada organ yang lain. Nah, Hmm. kalau terkait menjaga kebersihan higienitas ya, ketika menopause itu standar aja. Standar itu maksudnya yang penting tidak terkena infeksi. Ya, tetapi eh, rahim yang masih apa namanya ada di dalam tubuh kita yang walaupun sudah tidak memiliki fungsi ya walaupun sudah tidak memiliki fungsi karena hormon juga nggak produksi melahirkan juga udah nggak bisa ya, menstruasi juga sudah berhenti tapi organnya masih ada nah tinggal kita jaga jangan sampai menjadi sarang penyakit nah, kalau yang bangsa tadi apa namanya kuman bakteri itu kan bisa kita lawan dengan antibakteri antibiotik atau antiseptik yang lain-lainnya ya tapi yang susah itu adalah tadi yang dari pikiran yang kemudian mempengaruhi metabolisme yang kemudian akhirnya membuat organ yang sudah nggak berfungsi itu sel-selnya berubah terus jadi entah itu kanker entah itu jadi tumor dan lain sebagainya yang fungsinya sudah nggak ada tapi malah jadi sarang penyakit. Nah, biasanya dokter kan terus kemudian oh diangkat aja toh ada atau nggak terlalu banyak ngaruh gitu kan. Nah, itu apa namanya? Hal yang biasanya disarankan dokter. Nah, jangan sampai intinya walaupun sudah tidak berfungsi tapi jadi sarang penyakit. Kemudian yang kedua, Ah, walaupun tidak berfungsi upayakan ada semacam apa namanya pengganti karena dulu waktu berfungsi organ reproduksi itu mempengaruhi tulang loh mempengaruhi kulit mempengaruhi penampilan wanita secara umum nah ketika fungsi itu hilang maka kita harus membuat backup yang menggantikan fungsi organ reproduksi seperti misalnya hormonal makanya ada hal-hal yang perlu kita lakukan dari lifestyle, dari makanan yang tadi kita sudah sebutkan tadi itu agar
Misalnya sudah menopause karena nggak ada estrogen, maka punya potensi kalsium penyerapannya jadi rendah, sehingga akhirnya jadi keropos tulangnya, sehingga nanti akan terjadi pengapuran, sehingga nanti akan terjadi macam-macam penyakitnya, gara-gara fungsi alat reproduksinya sudah tidak lagi 100%. Nah, ini kita siapkan backup-backupnya tadi dengan lifestyle dan juga menu nutrisi yang tadi sudah kita jelaskan juga. Begitu Mas Mm-mm. Al. Oke, baik. Terima kasih Dokter Insan untuk jawaban dari pertanyaan Bu Nur Aziza ya. Insya Allah bisa menjawab dari pertanyaannya dan penting sekali Bapak Ibu untuk menjaga selalu kesehatan dari reproduksi kita ya, baik itu perempuan ataupun laki. Karena ini aset ya dok ya, Betul. aset aset jangka panjang meskipun kita sudah menua, udah lanjut usia, tetap harus menjaga kebersihannya. Jadi jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh dokter tadi menjadi tempat penyakit atau sarang penyakit. Naudzubillah. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita menutup untuk sesi Dokter Short pada kesempatan kali ini. Kita buka satu kesempatan penanya lagi ya, baik di Zoom ataupun YouTube dan juga ada di Facebook. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bisa hadir sampai akhir dan memiliki masalah penyakit dan ingin berkonsultasi, silakan dapat kunjungi official website kami di www.shortnetwork.com dan kunjungi di fitur Salam Dokter. Insya Allah Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan rekan-rekan yang akan membantu dan memfasilitasi pertanyaan Bapak Ibu untuk ditanyakan ke Dokter Insan selaku konsultan kesehatan SNW. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada Dokter Insan untuk dapat menyampaikan closing statement untuk menutup kegiatan Dokter Short pada kesempatan kali ini. Silakan dokter. Baik, sebagai closing statement, perlu dipahami bahwasannya organ reproduksi, ya, baik laki-laki maupun perempuan, wabil khusus di sini kita membahas reproduksi wanita karena lebih kompleks dan lebih banyak mendatangkan masalah ketika tidak dijaga. Maka tadi tiga pilar tadi itu dari nutrisi, kemudian perawatan, dan juga dari lifestyle ini kita harus jaga benar. Ya, jangan sampai ketika kita lengah makan sembarangan, kemudian herbal juga kita nggak terlalu peduli untuk melakukan perawatan, ya. Kemudian lifestyle-nya juga sembarangan, tidurnya kurang, stresnya tinggi, dan lain sebagainya, maka mungkin yang jadi gangguan kita nganggapnya hanya organ reproduksi. Padahal ternyata organ reproduksi itu mempengaruhi organ yang lain. Bisa ke tulang, bisa ke jantung, bisa ke kulit, bisa ke paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi menjaga satu organ reproduksi ini ternyata kita juga menjaga amanah organ-organ yang lain yang sangat tergantung kepada kesehatan reproduksi. Makanya penting untuk kita apa namanya jaga amanah ini dengan tadi jaga nutrisi, jaga maintenance dengan herbal dan juga sekali lagi lifestyle-nya yang benar. Demikian Mas Al. Baik, terima kasih Dokter Insan Agung Nugroho. Jazakallah khair. Dokter sudah memberikan edukasi pada kesempatan kali ini. Insya Allah dari apa yang disampaikan oleh dokter bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wasilah ya untuk kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita. Karena kesehatan reproduksi ini adalah aset Bapak Ibu jangka panjangnya. Untuk itu perlu kita jaga, kita perlu rawat, kita perlu maintenance herbalnya, dan yang terpenting itu bagaimana kita bisa mengatur lifestyle ya atau gaya hidup sehatnya. Demikian Bapak Ibu untuk sesi Dr. Sod di bulan April tahun 2026 kali ini bersama saya Alkirom selaku host. Insya Allah kita akan ketemu kembali di bulan Mei ya. Silakan Bapak Ibu dapat luangkan waktu di pekan terakhir setiap bulannya akan ada program Dr. Sod dengan pembahasan topik-topik yang sangat menarik. Dan setiap pekan hari Kamis kita akan ada program Inspiring Talk, kemudian ada juga Health Talks ya, baru dilanjutkan dengan program Dr. Sod. Silakan Bapak Ibu setiap Kamis bisa kunjungi akun official kampus SNW dan pastikan bisa mengikuti setiap kegiatannya agar bisa mengisi waktu Bapak Ibu agar lebih produktif.
Demikian sesi Dokter Sot pada kesempatan kali ini. Sekali lagi jazakumullah khairan jazak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ari Haryati. Silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu terima kasih banyak dan terima kasih banyak pada narasumber kita Dr. Insan Abu Nugroho dan juga Mas Al. Ya, jadi Bapak Ibu karena sudah masuk ke zuhur, silahkan yang ingin sholat zuhur ya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Nah, sementara kita juga akan lanjutkan sedikit informasi mengenai herbal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Jadi alhamdulillah di Prohati, di produk Halal Thayyiban Indonesia, kita mengenal herbal-herbal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan yang sangat mendukung untuk kesehatan reproduksi perempuan. Jadi apa namanya? Sangat membantu aktivitas kita kesehatan luar maupun dalam ya dari wanita itu sendiri. Dan apa saja produknya? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi Bapak Ibu Salt Nigella Plus. Nah, ini adalah produk yang sangat dikenal oleh Prohati dan juga di sini Bapak Ibu, mengapa ini penting bagi perempuan? Karena kesehatan reproduksi dan vitalitas harian dipengaruhi oleh keseimbangan hormon, bahkan yang sangat halus gitu ya. Jadi hormon-hormon yang mungkin keberadaannya sedikit dalam tubuh gitu, tapi sangat diperlukan. Nah, Sop Nigella Plus hadir sebagai solusi holistik. Dan Bapak Ibu, di sini juga ada 3 sinergi komposisi utama dari Salt Nigella Plus. Di sana ada habatus sauda dengan antioksidan yang tinggi gitu ya, dari thymoquinonnya untuk sistem imun dan stabilitas sel. Nah, ini di sel-sel organ reproduksi maupun sel-sel yang mendukung kerja dari organ reproduksi itu sangat baik jika didukung dengan antioksidan tinggi dari produk apa namanya dari kandungan habatus sauda di dalamnya gitu ya. Terus kemudian di sana juga ada hilba atau fenugreek. Ini dikenal luas untuk menyeimbangi hormon dan kesehatan sistem kewanitaan kita. Gitu. Dan juga ada ginseng yang merupakan adaptogen alami yang meningkatkan sirkulasi darah dan energi harian. Dan ini sangat baik untuk agar wanita-wanita ada perempuan-perempuan ini itu tetap stamina-nya tetap baik gitu ya, segar, baik termasuk untuk kesehatan organ reproduksinya. Dan Bapak Ibu di sini bisa kita ketahui bahwa habatus sauda dalam Nigella sativa ini dalam atau Nigella sativa dalam produk Nigella Plus ini apa namanya merupakan kombinasi di mana yang sangat baik untuk bioaktivasi hormon dan hormon gitu ya. Jadi kombinasi habatus sauda dan juga hilba bekerja keras secara sinergis melalui mekanisme bioaktivitas sehingga menjaga keteraturan siklus bulanan, terus kemudian juga mengurangi nyeri haid dan juga membantu persiapan program hamil bagi ibu hamil gitu ya. Terus kemudian ini juga dia merupakan booster energi dan vitalitas sehingga menghasilkan energi alami dari makanan yang dimakan itu bisa menghasilkan energi dengan baik sehingga tidak terlalu banyak energi yang disimpan
dalam tubuh. Jadi kandungan ginseng diberikan, ini memberikan dorongan agar tubuh tidak mudah lelah meskipun aktivitas padat. Kemudian juga ini meningkatkan stamina fisik dengan signifikan dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan khususnya ke organ reproduksi. Dan juga menghilangkan kabut otak dan kelelahan mental gitu. Jadi kalau di pikirannya itu fokus gitu ya, dan tidak mudah terdistraksi gitu ya. Terus kemudian untuk Nigella Plus ini juga kita kenal kemampuannya untuk khasiatnya untuk detoksifikasi alami. Jadi bisa menetralisir racun gitu ya kalau kita mengkonsumsinya secara teratur. Nah, bekerja sebagai agen pembersih anak alami karena kandungan saponinnya yang menargetkan akar masalah peradangan pada sistem kewanitaan. Terus kemudian juga membantu menetralisir radikal bebas dan racun yang kita yang bisa memapar dalam aktivitas sehari-hari ya, yang didapat dari lingkungan yang seringkali menjadi pemicu gangguan hormonal dan juga peradangan dalam organ dalam. Dan satu lagi Bapak Ibu, peran Nigella sativa yang baik yaitu untuk kesehatan perempuan khususnya di organ reproduksi, yaitu di sistem imun dan juga pemulihan, di mana dia berfungsi sebagai imunostimulan untuk memperkuat sistem imun tubuh untuk melawan berbagai penyakit. Juga ini sangat mendukung untuk pemulihan cepat atau mempercepat pemulihan tubuh setelah sakit dan juga kelelahan fisik. Dan untuk orang yang punya gangguan tidur ini sangat mendukung untuk mengatasi gangguan tidur gitu ya, dan ini menenangkan sistem saraf yang dipersiapkan untuk istirahat kita yang lebih berkualitas. Juga kompensasi pola makan, jadi menjaga nutrisi menjaga diserapnya nutrisi yang baik walaupun misalnya pola makannya kurang seimbang seperti itu. Nah, jadi sangat baik Nigella Plus ini untuk bioaktivitas hormon dalam tubuh, terus kemudian booster energi gitu ya, dan juga vitalitas gitu ya dalam menjaga metabolisme tubuh dalam menghasilkan energi, juga berperan sebagai detoksifikasi alami dan juga sistem imun dan pemulihan. Nah, yang selanjutnya kita punya herbal yang juga luar biasa yang namanya Sovelinisa. Jadi ini menyehatkan sistem reproduksi wanita gitu ya. Nah, ini ada keempat komposisi utamanya, yaitu pertama biji manjakani sebagai pengatur pH dan juga kesehatan otot rahim. Terus kemudian dia juga ada kulit kayu rapat untuk mengencangkan dan merapatkan gitu ya di organ reproduksinya. Juga ada kulit delima gitu ya yang untuk berfungsi sebagai antiseptik alami dan anti keputihan, dan juga kapulaga untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga melancarkan peredaran darah, bahkan memberikan aroma gitu, memberikan efek menghilangkan bau pada organ reproduksi perempuan seperti itu. Dan Bapak Ibu di sini alhamdulillah di produk tersebut terdapat herbal yang namanya The Queen of Herbs for Women, itu namanya manjakani atau galai. Nah, ini manjakani kayak akan jatanin yang berfungsi sebagai astringent alami. Ini manfaat utamanya meliputi mengatur pH pada vagina agar tetap sehat, kemudian meningkatkan gairah dan hormon estrogen, dan membersihkan rahim setelah melahirkan, dan juga menghilangkan bakteri dan jamur penyebab keputihan. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena produk-produk di SNW diperhati khususnya untuk herbal pun, nah ini tersertifikasi MUI, menjamin kehalalan dan proses reproduksinya, kemudian ada izin BPOM RI, nitrogen klinis dengan legal untuk diedarkan, kemudian memiliki standar CPOTB, diproduksi dengan standar cara pembuatan obat tradisional yang baik.
Dan Bapak Ibu, inilah keunggulan utamanya, di mana bahan kimianya, bahan kimia obatnya, BKO-nya itu 100% dari herbal alami yang aman bagi ginjal dan tubuh. Nah, terus kemudian juga kita mendapatkan keuntungan 2-in-1, di mana bisa sehat dan cantik dari dalam gitu ya. Satu solusi untuk masalah reproduksi dan juga perawatan kulit. Nah, kemudian di sini kita kenal juga di SNW itu di Prohati produk yang namanya South Hilba Plus. Nah, ini dia punya triple action reproduction. Itu antara lainnya di mana kalau perempuan itu kalau datang bulan itu kadang apa namanya tuh HB-nya turun. Nah, jadi banyak juga perempuan yang terkena anemia gitu dan kurang darah. Nah, kandungan biji hulbah pada atau fenugreek ini kaya akan zat besi organik yang meningkatkan kadar hemoglobin secara alami. Juga Bapak Ibu kadang-kadang perempuan kalau lagi datang bulan atau misalnya lagi terlalu padat aktivitasnya itu bisa mengalami migrain gitu ya. Dan kemudian ini South Hilba Plus dapat meredakan migrain hormonal, membantu melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan yang memicu sakit pada saat siklus bulanan. Dan juga apalagi kalau misalnya sering kram gitu ya perutnya dan juga nyeri head. Jadi ada sesuatu yang memiliki fungsi sebagai sifat antispasmodik alami, merelaksasi otot rahim dan mengurangi nyeri kram perut atau yang biasa disebut dysmenorrhea gitu secara efektif dan alami dengan herbal ini. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan reproduksi perempuan adalah salsabil sari ginseng. Salsabil sari kurma ginseng gitu ya. Jadi akan baik untuk keseimbangan hormonal karena kandungan ginseноsidanya membantu mengatur level estrogen dan progesteron secara alami untuk siklus yang lebih stabil. Kemudian juga optimasi kesuburan promil, ini meningkatkan kualitas telur, ovum, dan mendukung kesiapan rahim untuk proses pembuahan yang lebih efektif. Terus kemudian juga ada baik untuk vitalitas dan libido gitu ya, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Jadi vitalitasnya itu akan terjaga dengan baik, kesehatannya, kesegarannya, kondisi badannya itu akan baik juga, menghasilkan tenaga yang baik juga. Kemudian baik juga untuk relaksasi dan anti nyeri, meredakan kram saat menstruasi atau dysmenorrhea dan membantu menstabilkan suasana hati gitu ya, atau moodnya perempuan. Kadang-kadang kan kalau biasa kita sebut dengan PMS gitu ya, premenstruasi syndrome. Nah, ini dapat menstabilkan suasana hati selama masa PMS atau bagi ibu-ibu yang sudah mengalami menopause seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah yang selanjutnya produk yang sangat baik untuk kesehatan reproduksi perempuan adalah salsabil madu royal jelly. Jadi ini optimasi kesehatan reproduksi dan vitalitas perempuan dengan sinergi nutrisi alami dari lebah ya, gitu, dari karena madu itu dan royal jelly dihasilkan dari lebah. Nah, apa saja? Dan di sini ada 3 pilar manfaat utamanya. Pertama, optimasi fertilitas, mendukung kualitas sel telur dan pertumbuhan folikel ovarium untuk peluang kehamilan yang lebih baik. Nah, keseimbangan hormon membantu menstabilkan estrogen dan progesteron dan efektif untuk penderita PCOS atau gangguan siklus. Kemudian juga vitalitas harian meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah energi harian agar tetap efektif. Oh ya Bapak Ibu, ada satu tadi yang mau saya sampaikan mengenai madu salsabil sari kurma ginseng ini. Jadi ini untuk menjaga menjaga kesehatan reproduksi pada saat dia tidak hamil gitu ya, dan program kesuburan. Tapi kalau dia sudah hamil gitu, sebaiknya mengkonsumsi produk yang lain dulu gitu ya. Gitu. Jadi ini untuk menjaga vitalitas sampai dengan dia sebelum hamil dan bisa digunakan juga setelah pada saat misalnya habis melahirkan tapi belum menyusui begitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menjaga kesehatan rahimnya.
Oh ya, nah, terus kemudian kita kembali ke produk Salsabil Natural Honey gitu ya, untuk bersama Royal Jelly. Nah, ini meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi kita sampai pada dia membantu keseimbangan hormon. Kemudian juga untuk vitalitas harian karena di madu itu mengandung energi yang baik dan meningkatkan daya tahan tubuh gitu agar tetap aktif sepanjang hari. Nah, untuk solusi siklus orang yang mengalami head tidak teratur gitu ya, terus kemudian juga atau PCOS. Nah, di mana herbal ini dalam madu gitu ya, dan royal jelly-nya di mana asam lemak dalam royal jelly memiliki sifat anti androgenik, nah yang membantu memperbaiki ketidakseimbangan hormon yang sering dialami oleh wanita dengan PCOS, sekaligus meredakan rasa nyeri head. Nah, kenyamanan untuk yang sudah menopause ini meredakan gejala menopause seperti nyeri punggung, kecemasan, gangguan memori, melalui efek estrogenik-like yang menunjang kepadatan tulang dan kesehatan pembuluh darah. Itu karena memang organ reproduksi itu tadi juga disampaikan akan sangat berpengaruh terhadap organ yang lain seperti tadi tulang gitu ya. Nah, ini akan sangat baik jika dikonsumsi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentu saja akan dari kandungan yang luar biasa dari royal jelly. Jelly filosofinya itu royal jelly itu hanya diberikan kalau di lebah itu hanya akan diberikan kepada ratu lebah yang memproduksi hingga 2000 telur setiap hari dan hidup 40 kali lebih lama dari lebah pekerja. Jadi keajaiban biokimia ini ya, inilah yang kita manfaatkan dalam menjadi salah satu komponen yang diformulasi dalam Salsabil madu royal jelly untuk mendukung sistem reproduksi. Nah, Bapak Ibu, produk-produk tadi insya Allah bisa dibeli di Mitra Salur SNW di seluruh Nusantara, dari mulai Sumatera Utara, di sana juga ada di Medan begitu ya. Terus kemudian di Padang Sidempu, ada di Deli Serdang, ada di Asahan, Sumatera Utara gitu ya, di Kalimantan Selatan, dia ada di Banjarbaru gitu ya. Terus kemudian di Sulawesi Tengah, di Riau, di Pekanbaru, terus kemudian juga di Aceh ya, ada di Banda Aceh, Aceh Selatan maupun Aceh Besar gitu. Dan Sulawesi Selatan ya, ada juga di Sinjai dan Makassar. Di Banten ada, terus kemudian juga di DKI Jakarta juga ada. Ya, demikian Bapak Ibu semua mengenai kesehatan reproduksi perempuan dalam bahasan kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan sampai jumpa kembali Bapak Ibu di acara live streaming yang akan datang. Dan Bapak Ibu jika ingin bertanya kepada Dr. Insan Agung Nugroho, silahkan gitu ya memanfaatkan kolom rubrik Assalamualaikum Dokter. Nah, itu yang kemarin sudah diinformasikan juga bisa ditanyakan melalui link yang sudah dibagikan. Ya, baik Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di live streaming kampus yang akan datang gitu ya. Bisa di pertama kita bicara di Hot Talks, terus kemudian juga di Inspiring Corner gitu ya, kembali ke Hot Talk lagi di minggu ketiga, dan kemudian kita juga bisa kembali bertemu dengan Dr. Insan Agung Nugroho di pekan 4 di live streaming FB di live streaming kampus SNW Official. Ya, baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas partisipasinya dan peran sertanya dalam acara ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mematikan Zoom-nya ya. Terima kasih. Selamat beribadah salat zuhur bagi yang di daerah Indonesia Barat, dan juga yang sudah masuk di masa waktu zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.